Mentari telah terbit lagi di timur. Tanda datangnya pagi dan berlalunya malam. Selamat pagi ibu bapa, oma opa, dan saudara-saudaraku yang baik. Puji syukur, Tuhan mengizinkan kita masih menikmati hari yang baru. 1 Samuel 13 ayat 14 menjadi titik tolak renungan kita. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudaraku, dicopot dari sebuah jabatan merupakan pengalaman buruk, malah digolongkan menyakitkan, sebab diasumsikan seseorang yang dicopot telah gagal menunaikan tugas dengan baik, atau dituding telah melakukan pelanggaran. Walaupun tindakan pencopotan tidak selalu disebabkan hal itu. Bisa juga pihak yang berwenang melakukan pencopotan mempunyai kepentingan tertentu, kepentingan yang jelas menguntungkannya. Firman Tuhan pagi ini sebenarnya berkisah tentang itu. Tuhan akan mencopot Saul dari kedudukannya. Bagi Saul, kabar ini jelas sebuah kabar buruk. Turun atau dilengserkan dari jabatan raja, sungguh mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Betapa tidak, kabar itu menyampaikan bahwa Tuhan memilih sosok lain menggantikannya sebagai raja. Dalam hal ini digantikan Daud. Saudaraku, siapa yang tidak panik menerima kabar demikian? Siapa yang tidak bergejolak jiwanya bila berada pada posisi seperti Saul? Bagaimanapun, kehilangan jabatan sebagai raja bukan pengalaman mudah untuk menerimanya. Wajar, emosi Saul menjadi labil, pikirannya kalut. Dia dikuasai kemarahan dan kekecewaan. Suasana diri yang demikian bisa dimiliki oleh siapapun yang kehilangan status, posisi, dan jabatan berharga. Jangankan tahta raja, kedudukan biasa saja, seseorang bersedia bertindak apa saja agar menyelamatkan jabatannya. Bagaimanapun, kedudukan, jabatan, dan status itu menyangkut sumber kehidupan, baik nafkah maupun harga diri, sekaligus sebuah kehilangan masa depan. Apalagi jika jabatan dan posisinya seperti Saul, kehilangan tahta raja. Saudaraku, penyebab utamanya mengapa Saul akan dicopot adalah Tuhan tidak lagi berkenan atas dirinya. Dia bukan seperti yang dulu. Awal-awal duduk sebagai raja, kepribadiannya menarik, wataknya terpuji. Saul adalah raja yang penuh kerendahan hati.
taat kepada keinginan Tuhan. Selain itu, Saul pun seorang raja yang berani. Kemudian sayangnya dia mengalami perubahan diri. Sifat dirinya yang mengesankan Allah itu hilang tak berbekas. Ia mengalami kemunduran kepribadian dan wataknya. Saul sudah tidak peduli lagi dengan suara Tuhan. Saudaraku, ternyata betul bahwa jabatan, kekuasaan, dan kekayaan mampu mengubah watak seseorang. Disinilah jabatan, kekuasaan, dan kekayaan berwajah ganda bisa membuat seseorang dengan kekuasaan, jabatan, dan kekayaannya mampu menolong orang lain, membuat sejahtera orang banyak, dan semakin menjadi pribadi yang peduli. Bisa pula sebaliknya, jabatan, kekuasaan, dan kekayaan meruntuhkan sifat-sifat baik seseorang. Persahabatan dan persaudaraan bisa putus karena jabatan, kekuasaan, dan kekayaan. Sehingga orang bergaul pun sangat selektif. Kekuasaan, jabatan, dan kekayaan bisa membuat seseorang superior, merasa di atas yang lain, sekaligus merendahkan yang lain. Memiliki jabatan, kekuasaan, dan harta, watak baik Saul menjadi luntur. Karakter terpujinya tidak bercahaya lagi. Pupuslah sosok Saul yang dulu orang baik. Saudaraku, seharusnya Saul cepat banting setir, memperbaiki arah hidupnya, dan senapas dengan itu mengoreksi kekurangannya, bukan malah memperparah keburukannya di mata Tuhan dengan berupaya membunuh penggantinya, Daud. Daud tidak boleh dijadikan kambing hitam, tapi Daud harus menjadikan Saul berkaca diri. Hari ini, saudaraku, ketika kita berbuat salah, lebih baik kita berkaca diri daripada mencari kambing hitam. Mari kita berdoa. Tuhan, jika kinerja kami buruk di mata-Mu dan watak kami tidak berkenan di hadapan-Mu, mampukan kami berkaca diri dan memperbaikinya. Dalam nama Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memasuki pagi baru bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.